Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Anak-anak Bapa yang dikasihi Kristus, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kedatangan-Mu hingga pada saat ini Tuhan, kami masih bisa menikmati nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak Bapa yang dikasihi Kristus, firman Tuhan untuk kita pada saat ini diambil dari Roma 12 pasalnya ayatnya ke-19 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada muka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Anak-anak yang dikasihi Kristus, demikianlah firman Tuhan untuk saat ini sebagai sarapan rohani untuk kita semua. Anak-anak Bapa yang dikasihi Kristus, ada cerita di sebuah sekolah ada dua anak berkelahi berantem karena salah satu dari mereka menyontek ulangan. Namanya si Budi dan si Tono. Si Budi ini sudah belajar dengan sungguh-sungguh di rumah, tetapi si Tono lalai dan tidak belajar di rumah, sehingga pada saat ulangan dia sengaja mencontek ulangan si Budi. Nah, anak-anak kampung sering melakukan seperti itu apabila ada berantem seperti si Budi dan si Tono ini, sehingga mereka tidak cakapan. Nah, anak-anak kami, si Budi dia bertekad di dalam hatinya karena saking jengkelnya, marahnya dan kecewanya terhadap si Tono, dia berjanji bersumpah dalam hatinya tidak akan berteman, tidak akan bersahabat dengan si Tono. Nah, anak-anak kampung sering seperti itu kan? Iya. Jadi tidak boleh seperti itu. Nah, tetapi apakah kita boleh menyimpan dendam seperti si Budi tersebut? Apakah kita boleh menyimpan dendam? Nah, sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh dendam terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita, ataupun terhadap orang yang telah mengecewakan kita. Kita tidak boleh dendam. Malah firman Tuhan berfirman, jika seterumu lapar, kita harus memberi makan. Jika seteru kita haus, kita harus memberi minum. Nah, seteru sama dengan orang yang menyakiti kita. Jika kita baik kepada orang yang jahat kepada kita, maka Tuhan yang akan membela kita. Anak-anak kami, jika ada orang yang jahat kepada kita, maka Tuhan akan membela kita. Tuhan akan ada di belakang kita. Tuhan tetap bersama kita. Nah, bagaimana dengan kita anak-anak? Sudahkah kita belajar
mengasihi sesama kita? Apakah kita sudah belajar untuk mendoakan orang yang berbuat jahat kita? Tujuannya di sana berdoa kita kepada orang yang berbuat jahat itu supaya kita menjadi saluran berkat. Jadi jangan kita itu ada saluran berkat bagi orang-orang yang berteman terhadap kita, tetapi kita harus bisa saluran berkat terhadap sesama, siapapun itu. Musuh kita pun harus bisa kita jadi saluran berkat. Jadi itulah firman Tuhan untuk kita. Semoga firman Tuhan menjadi berkat, menjadi pelita dan terang dalam kehidupan kita. Harus bisa kita jadi saluran berkat. Jadi itulah firman Tuhan untuk kita. Semoga firman Tuhan menjadi berkat, menjadi pelita dan terang dalam kehidupan kita. Anak-anak kami, lakukanlah itu. Doakanlah temanmu yang berbuat jahat kepadamu supaya kamu dapat menjadi saluran berkat dan dia terberkati. Kemudian pembalasan terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita datangnya daripada Tuhan. Jadi tema untuk kita pada saat ini adalah belajar mengasihi orang yang jahat kepada kita. Belajar mengasihi orang yang jahat kepada kita. Nah, sampai di sini dulu firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikanlah firman-Mu itu jadi bekal, pelita, dan terang bagi kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, berkati anak-anak kami Tuhan, jadikan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, terlebih jadikan mereka jadi laskar-laskar Kristus yang siap mengabarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami manusia yang tidak luput dari dosa, hapuskanlah itu Tuhan, supaya kami menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang jahat terhadap kami, demikian juga terhadap sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.